Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kompeten semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Norma Hafidlu di kelas pembelajaran online cara mudah membuat laporan keuangan untuk usaha kecil. Nah, untuk materi saya kali ini kita akan membahas tentang pencatatan buku kas. Tetapi sebelum saya membahas tentang buku kas, saya ingin review kembali ke materi sebelumnya karena ada beberapa daftar yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pencatatan. Masih ingat review kemarin yang pertama adalah kita siapkan dulu daftar nama akun dan nomor akun, dan juga kita siapkan adalah saldo awal usaha kita, dan yang ketiga adalah daftar aktiva tetap yang kita miliki. Nah, kemarin itu saya mencontohkan seandainya itu saya punya usaha yaitu warung sembako. Nah, jadi nama akun ini disesuaikan dengan usaha saya. Jadi kalau teman-teman kompeten semua nanti usahanya berbeda dengan saya, berarti memang menyesuaikan dengan keperluannya saja. Jadi jangan mengikuti jika memang sama dan barangnya pun berbeda, sesuaikan dengan usaha masing-masing. Ya, jadi semua data yang ada itu adalah contoh dari kasus warung yang punya saya. Jadi untuk mencatat di buku kas kita siapkan dulu daftarnya. Baik, sekarang kita masuk saja langsung ke buku kas. Buku kas, apa sih buku kas? Mungkin di teman-teman semua bertanya, buku kas mungkin penerimaan saja, mungkin iya, berkaitan dengan itulah buku kas. Karena buku kas adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kas yang dimiliki oleh setiap usaha. Nah, setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan ataupun pengeluaran uang kas itu harus dicatat di buku ini. Seperti itu. Nah, untuk mencatatnya ke buku kas kita perlu bukti. Nah, kalau teman-teman kompeten semua biasanya tidak terlalu mementingkan bukti. Yang penting ada jual-jual saja, ada beli-beli saja. Tapi untuk pengetahuan saya sedikit men-sharekan tentang bukti transaksi untuk dilakukannya pencatatan pada buku kas. Ada beberapa jenis bukti transaksi. Contohnya adalah faktur. Faktur itu bukti yang digunakan untuk penjualan yang dilakukan secara kredit dan dia bukan sebagai bukti pembayaran. Faktur itu lebih diartikan dengan bukti tagihan. Jadi dia tidak perlu menggunakan materai. Yang kedua adalah bukti transaksi itu berupa kwitansi. Kwitansi ini kan sering kita gunakan itu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pembayaran terhadap transaksi. Nah, kwitansi ini disimpan oleh pembayar dan ditandatangani oleh penerima pembayaran. Yang ketiga ada cek ya. Cek itu adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekeningnya agar uang itu bisa dicairkan oleh yang pemegang cek ini kalau toh kita ada pembayaran menggunakan cek, begitu. Yang keempat adalah bilat giro. Bilat ini juga sama, dia surat perintah dari nasabah kepada bank, cuman perbedaan sama cek ialah kalau cek itu untuk mencairkan, sedangkan bilat giro itu adalah untuk memindah bukukan uang yang ada di rekening kita ke rekening yang lainnya sama banknya ataupun berbeda banknya. Yang terakhir itu nota. Nah, bukti yang sering kita gunakan itu teman-teman kompeten dalam usaha biasanya kan kwitansi, nota sih yang lebih sering kita gunakan karena nota itu adalah perincian penjualan kontan yang dibuat oleh kita sebagai pedagangnya untuk konsumennya. Di samping itu kadang-kadang juga penjual itu membuat kwitansi. Nah, berkaitan dengan bukti transaksi, jadi bukti transaksi apa sih yang kita catat di dalam buku kas ya, yaitu ada transaksi penerimaan kas, ada transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas itu semua jenis penerimaan itu kita catat ke dalam nanti di buku kas penerimaan. Setiap transaksi seluruh pengeluaran itu kita catat ke dalam buku kas pengeluaran. Apa aja transaksinya? Yang pertama itu adalah transaksi penjualan secara tunai. Kalau kita usahanya dagang, kita jualan, orangnya langsung melakukan pembayaran, nah itu kita catat sebagai penerimaan. Kalau usaha kita adalah di jasa, misalkan kita ini laundry atau saya ini punya usaha barbershop atau cukur rambut lah bahasa kita itu, atau saya sifatnya jasa salon kayak gitu. Jadi kalau setiap ada yang membayar itu dicatat sebagai pendapatan jasanya. Atau juga kalau kita punya usaha
Kita usaha dagang kayak saya nih, ada tetangga saya yang ke warung saya terus boleh aja deh kasbon, nah itu disebut piutang. Kalau nanti dia bayar berarti kita catat itu dia bayar, kita catat sebagai penerimaan kas. Dan yang keempat, penerimaan kas itu bisa berupa aja pendapatan lain-lain. Contohnya ya siapa tahu kita jalan-jalan nemu teman, nemu sahabat, nemu siapa saja, dikasih uang mau itu setorkan jadi modal, bisa dianggap pendapatan lain jika memang itu disetorkan sebagai pendapatan untuk usaha. Kalau untuk pribadi beda lagi ya. Kalau ini dijadikan sebagai usaha disebut juga pendapatan lain-lain, itu dimasukkan dalam pencatatan penerimaan kas. Terus yang di pengeluaran kas itu apa-apa aja ya. Pengeluaran kas itu kalau kita membeli barang, baik itu kita membeli barang buat dagangan kita atau kita mau membeli peralatan untuk usaha kita belinya nih secara tunai ataupun secara kredit, ya tetap kita mencatatnya di transaksi pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang, catatnya di pengeluaran kas. Selanjutnya adalah transaksi bayar beban-beban atau biaya-biaya. Contohnya kalau kita buka usaha, kita ada biaya sewa, kita keluarin uang buat bayar, itu uangnya kan keluar jadi di pengeluaran kas. Atau kita bayar listrik, bayar telepon, bayar gaji karyawan kalau kita punya karyawan dan biaya sebagainya ya. Selanjutnya ya termasuk kita bayar hutang, itu juga disebut transaksi pengeluaran kas, catatnya di pengeluaran kas. Ini ada contoh ya, contoh buku kas itu apa aja sih, sebenarnya bentuknya sama aja sih dengan yang lain, cuman di sini saya lebih memudahkan supaya kita membuat laporan keuangannya nanti mudah. Di sini ada kolom tanggal, ada kolom nama akun, ada kolom keterangan, ada penerimaan, ada pengeluaran, dan ada sisa kas. Nah, ini gimana cara menggunakannya, bagaimana cara mempraktekannya? Anda akan bertanya-tanya. Sebelum Anda melakukan ini, simak terus video saya yang selanjutnya, itu bagaimana praktek kita mencatat transaksi tadi ke dalam buku kas. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang praktek membuat buku kas. Saya Nur Mahafidlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.